warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kita masih masuk dalam bab al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini insyaallah kita masuk ke hadis yang nomor 66. Adapun dari bab muraqabah ini merupakan hadis yang ketujuh. Kita baca hadisnya bersama-sama. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Ya'la, panggilannya adalah Abu Ya'la, namanya Shaddad, orang tuanya atau bapaknya namanya Aus, Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahabat ini, beliau merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat alim, sangat penyabar, sangat tabah, dan juga beliau adalah orang yang begitu bijaksana. Diriwayatkan bahwasanya Abu Ya'la ini sering diminta untuk ngisi kajian, tapi selalu menolak. Kecuali ketika semua orang terdiam, tidak ada yang bicara, tidak ada yang mampu lagi untuk menyampaikan kalimat, baru beliau yang menolong para jemaah berbaik hati untuk mau menyampaikan kalimat. Kalau dirasa masih ada orang lain yang lebih alim, dia nggak akan mau ngomong. Mau didesak kayak apa juga dia nggak akan mau tampil. Padahal keilmuannya luar biasa, matang sekali ilmunya, dikenal oleh para sahabat. Sampai-sampai kata al-Imam, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, likulli ummah faqih. Setiap umat, setiap generasi pasti ada orang faqihnya, orang alimnya. Wa faqihu hadhil ummah, dan orang faqihnya di umat ini adalah Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus. Hadirin, beliau ini dengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditelusuri, itu ternyata ditemui hadisnya itu hanya 50. Bayangkan, hanya 50. Sedikit apa banyak hadirin? Sedikit. Berarti bodoh no Ustaz. Wong hadisnya mung 50. Ya. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Cara mengukur keilmuan seseorang adalah bagaimana amalnya, bukan sedalam apa ilmunya. Orang ilmunya tinggi, nggak beramal, percuma. Ya. Tapi orang kalau dia amalnya bagus, amalnya banyak, setiap kali dengar dia ngamal, meskipun riwayat yang dia sampaikan itu sedikit, dia tetap menjadi orang yang mulia. Bayangkan hadirin, kalau Shaddad bin Aus cuma 50 hadisnya, lah Abu Bakar As-Siddiq itu riwayat hadisnya berapa?
Tahu Abu Bakar Siddiq? Seorang sahabat yang nomor satu, ya, paling alim dari seluruh para sahabat, orang paling afdol setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah pertama untuk seluruh umat Islam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak nyampe 50 hadis, gak nyampe. Namun begitu, ya, sepakat seluruh umat ini bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ilmunya luar biasa, kesabarannya luar biasa, tabahannya luar, bahkan beliaulah yang bisa menenangkan seluruh umat ketika itu. Saat pertama kali manusia digoncang oleh berita bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kacau semua. Nabi yang biasa di tengah-tengah mereka, Rasul yang selalu membersamai mereka, wahyu selalu turun, ya, mengiringi kehidupan mereka, nafas mereka, langkah kaki mereka, semuanya diatur oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah SAW. Di hari wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, goncang semua manusia ketika itu. Bahkan Sayyidina Umar ibn Khattab mengeluarkan pedang dari dalam sarungnya, jalan ke pasar-pasar dan mengelilingi rumah-rumah. Beliau mengatakan, "Man qala inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang mengatakan Muhammad ini telah meninggal, faraqtu ra'sah min 'unuqih. Aku akan siap memisahkan kepala dari lehernya. Aku siap memisahkan kepala dari lehernya. Artinya apa, hadirin? Ya wes, berangkat duluan. Ya. Keliling ke rumah-rumah. Wa innama naja rabbahu kama naja Musa rabbahu. Yang dilakukan oleh beliau sekarang adalah sedang bermunajat kepada Rabb-nya, persis seperti munajatnya Musa kepada Rabb-nya. Gak mati, ini lagi istirahat, lagi komunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul kacau ketika itu, ya. Jadi 2 hari jenazahnya beliau alaihi salatu wassalam, ya, tidak diapa-apakan. Keluarganya juga bingung semuanya. Semuanya kacau ketika itu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Abu Bakar untuk tampil, untuk keluar, naik ke atas mimbar dan mengumpulkan semua manusia dan mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutil inqalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai sekalian manusia, siapa yang dulu beribadah niatnya karena Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Dan barang siapa yang dulu niat ibadahnya ikhlas karena Allah, ketahuilah Allah itu zat yang maha hidup dan gak pernah mati. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, tidaklah Muhammad melainkan manusia seperti kalian. Dia itu seperti rasul-rasul sebelumnya, akan mati dan bisa terbunuh. Maka apakah ketika nanti dia mati, kalian akan berubah sikapnya? Kalian akan kembali menjadi murtad? Ketahuilah barang siapa yang kembali menjadi murtad setelah sebelumnya beriman, maka dia tidak bisa melukai Allah sedikit pun, tidak bisa merugikan Allah sedikit pun. Disitulah semua orang mulai menangis dan yakin akan kenyataan ini. Agama Islam itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diamanahkan kepada orang-orang tertentu.
Apakah engkau mengira kalau di sini itu harus ada ustadz? Kalau nggak ada ustadz, bagaimana nanti agama di penduduk sini? Ya. Kalau di sana itu harus ada kiai. Kalau nggak ada kiai, bagaimana nanti kehidupan penduduk di sana? Ketahuilah umat ini telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan semuanya tetap berjalan kondusif. Semuanya tetap bisa memeluk agama Islam. Karena Allah ingin jangan ada yang bergantung kepada manusia, bergantunglah kepada Allah. Dan agama ini agamanya Allah. Allah sendiri yang akan menjaganya, Allah sendiri yang akan merawatnya dengan caranya Allah sendiri. Maka ini sahabat Syaddad bin Aus adalah orang yang alim, orang yang faqih. Beliau dikirim di zaman kekhilafan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dikirim ke Hims. Hims itu daerah, salah satu daerah di Palestina. Ada daerah di situ namanya Hims. Beliau tinggal di situ, beliau ngajar di situ. Bahkan beliau dijadikan gubernur oleh Khalifah Umar Ibn Khattab di sana. Dan pada tahun ke-58 Hijriah, beliau ini Syaddad bin Aus meninggal dunia. 58 Hijriah, ketika itu usianya adalah 75 tahun. Ya, usia beliau meninggal adalah 75 tahun dan meninggalnya pada tahun 58 Hijriah. Beliau ini meninggal di kota Al-Quds, Palestina. Ya, di kota Al-Quds. Beliau dikenal ya oleh para ulama di kalangan para sahabat ketika itu adalah orang yang zuhud, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam riwayat sejarah, beliau pernah berada di atas pembaringannya, melihatnya atap kamarnya terus. Ya, ngeliatin atap kamar terus. Kenapa? Bocor Ustaz? Bukan bocor. Ya, beliau ngeliatin atap kamarnya terus, merenung terus, nggak bisa tidur, sampai beliau mengatakan, ya Allah, mengingat neraka membuat aku jadi takut untuk memejamkan mata. Ya, saya takut nanti jangan-jangan kalau pas saya merem, saya langsung mati. Dan tempatnya saya jangan-jangan di neraka. Akhirnya karena itu beliau bangun, beliau wudhu, beliau sholat sampai subuh. Orang yang sangat zuhud, orang yang sangat alim, orang yang sangat bijaksana dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dulu pernah bersabda, kata Syaddad bin Aus. Apa sabdanya Nabi? Qal al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdas, orang pinter, orang alim, man dana nafsahu, adalah orang yang bisa mengendapkan hawa nafsunya. Itu orang cerdas, itu orang pintar, itu orang alim yang bisa mengendapkan hawa nafsunya. Yang ngomong orang pintar. Syaddad bin Aus ini orang yang pintar, alim, faqih. Tapi beliau sendiri menyampaikan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar, mandana nafsahu. Dana itu artinya dibawa, ya, artinya diendapkan. Hawa nafsunya itu dikendalikan, ya, bisa diendapkan sama dia supaya nggak ngikutin kemauan nafsu. Itu barometer orang pintar menurut Rasulullah SAW. Bukan orang yang cerdas itu seorang insinyur, bukan orang yang cerdas itu yang nilai IP-nya itu 4,0. Tidak. Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Orang cerdas, orang pintar itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, mengendapkan hawa nafsunya. Semuanya itu dari nafsu. Kita pengen dunia, kita pengen ini, pengen. Kalau nggak dikendalikan ini berbahaya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Dan dia memikirkan untuk amal. Untuk amal. Amila lima ba'dal maut. Dia mikir mau bawa apa nanti setelah mati. Kalau ngejarnya dunia terus, setelah dapat, yang dikejar itu malah ditinggal. Kita berjuang, ya, dari pagi sampai malam. Kepala ditaruh di kaki, kaki taruh di kepala. Banting tulang, keringat berjagung-jagung. Ngumpulkan apa? Dunia. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ternyata kita mati ditinggal. Ya, sudah capek berjuang mati-matian, pas mati ditinggal. Dan dia bingung setelah mati ini dia mau bawa apa sebetulnya yang mau dibawa. Itu namanya bukan orang yang cerdas, orang yang bodoh. Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan dia bisa mempersiapkan amal apa yang nanti akan dia bawa setelah matinya. Maka dia mikir, kalau saya punya rezeki, punya harta, hartanya saya mau buat apa? Kalau saya punya kendaraan, kendaraan saya buat apa? Kalau saya punya ini, ininya saya buat apa? Itu dia dipikirkan semuanya. Maka jadilah orang yang berguna. Jadilah orang yang berguna. Ada orang yang ketika saya sampaikan hidup itu simple. Ya, hidup itu simple. Yang penting amal ibadahnya ikhlas karena Allah dan jangan maksiat. Jawaban yang dengar bila itu Pak Ustaz, angele nang kono. Sesimpel-simpelnya kata-kata itu yang paling angel ya di situ Pak Ustaz. Amalnya ikhlas untuk Allah dan jangan bermaksiat. Orang punya duit cenderung maksiat itu tinggi, ya, karena dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang, dia cita-citanya pengen amal. Kalau saya punya uang, saya pengen sedekah, saya pengen ini. Wong belum punya uang. Tapi coba kalau punya uang, ya, kepinginnya macam-macam. Kepinginan yang pertama pasti pengen nikah lagi. Nggak punya uang, ya, punya uang. Baik. Kalau dia sudah berkembang, dia sudah ini, kepinginnya banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen sana. Keinginan untuk amalnya berbeda jauh dengan keadaan dia sebelum punya uang. Sebelum punya uang. Ya. Barakallahu fikum. Oleh sebab itu, ketika kita pernah berjanji kepada Allah, tolong diingat-ingat. Ya, kalau saya punya uang, saya pengen sedekah ya Allah. Kalau saya punya uang, saya pengen apa? Misalnya ini mendekati Ramadan ya, pengen ngasih infak untuk iftar bersama, buka bersama, nanti pengen ngasih untuk yang sahur, nanti masih pengen yang untuk tilawah, nanti masih pengen untuk pondok pesantren, nanti. Dia pengen punya itu, keinginan itu. Itu tidak sia-sia. Keinginan-keinginan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan uji. Nanti Allah akan uji. Ketika masanya datang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat sama Allah nepatin janjinya enggak. Oleh sebab itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minin rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi." Minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah itu punya orang-orang yang sangat jujur dari kalangan kaum mukminin. Allah itu punya orang-orang yang sangat jujur dari kalangan kaum mukminin. Shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Kenapa dikatakan jujur? Karena dia merealisasikan janjinya kepada Allah.
Dia merealisasikan janjinya kepada Allah. Dia pernah, ya Allah aku pengen kayak gini kalau punya, ya Allah aku pengen kayak gini kalau punya. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, saat dikasih dia wujudkan itu. Wa minhum man qadha nahbahu. Dan ada di antara mereka yang wafat terlebih dahulu, ajalnya lebih cepat datangnya sebelum keinginannya terkabul. Tapi keinginan itu masih tersimpan di dalam hatinya. Pengen sedekah ya Allah, pengen sedekah. Tapi belum datang rezekinya, ajal sudah lebih dulu. Allah catat itu di sisi Allah, nggak sia-sia. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka masih ada yang menunggu. Saya yakin Allah pasti ngasih rezeki saya. Tapi nanti begitu saya dapat, saya harus tunjukkan saya ini orang yang jujur. Wa ma baddalu tabdila. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya itu yang minta berangan-angan dapat, pas dikasih sama Allah merealisasikan janjinya. Ada yang berangan-angan dapat, ternyata keduluan ajal. Seandainya ajalnya belum datang lebih dulu, rezekinya yang datang, dia pasti akan merealisasikan janjinya, kata Allah. Dan yang ketiga, wa minhum man yantazir. Yang ketiga ini orang yang masih nunggu rezekinya datang. Dia sudah tekad, pokoknya nanti kalau datang ya Allah, saya janji saya akan tunjukkan kepada engkau saya mau sedekah. Wa ma badalu tabdila. Di antara mereka semuanya ini tidak ada yang mengganti janjinya, merealisasikan janjinya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kalau punya niatan baik, diingat-ingat. Jangan pas belum punya ngomongnya enak-enak kepada Allah, janji sama Allah, giliran dikasih lupa. Oh iya saya pernah ngomong kayak gitu sih, kayaknya enggak. Ini pikun sebelum waktunya, apalagi ditagih hutang sama orang, ya, ditagih hutang sama Allah aja lupa, ya, saya kayaknya nggak pernah kayak gitu, apalagi ditagih sama orang. Maka ini penting. Pikirkan amal apa yang mau saya bawa nanti setelah saya mati. Barakallahu fikum. Tafadhol untuk adzan terlebih dahulu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Datang sebuah riwayat dulu di zaman Israiliyat, ada dua orang sahabatan karib, ya, teman akrab. Dua orang sahabat ini sama-sama Allah berikan kelapangan rezeki. Masya Allah, dikasih sama Allah makmur rezekinya. Kemudian sebelum dapat rezeki, keduanya ini sering ngobrol bareng. Yang satu mengatakan, saya kalau dapat uang 1000 dinar, saya ingin bangun rumah yang megah, bangun istana megah 1000 dinar. Temannya bilang, wah kayak gitu ya? Iya, saya juga mau lah. Ya. Setelah mereka ngomong seperti itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih keduanya sama-sama uang 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 2.500.000 kali 4,25. Jadi mengerti ya, hadirin? Berarti kaya ya. Kaya. Ini ceritanya kaya, ini bukan orang miskin ini. Ya. Dikasih sama Allah dua-duanya 1000 dinar. Yang ini 1000 dinar, yang ini 1000 dinar. Si A dan si B. Si A langsung bangun rumah dengan 1000 dinarnya tersebut. Jadi istana megah bagus. Ternyata si A manggil si B. B, kesini. Ada apa? Allah kasih saya 1000 dinar. Ya, saya dulu pernah minta rumah, ya, dari hasil 1000 dinar itu. Sekarang lihat ya rumah saya. Si B bilang, Masya Allah, besarnya rumah kamu ini, luar biasa. Habis ini untuk ini, habis semua 1000 dinar untuk ini. Gimana menurut kamu? Ya hebat. Akhirnya dia pulang. Begitu pulang, malam-malam dia doa sama Allah, ya Allah, teman saya engkau kasih 1000 dinar.
Dia janji pengen bangun rumahnya, dan dia sekarang udah bangun rumah yang megah. Ya, ya Allah, saya juga pengen rumah. Tolong buatkan untuk saya. Ini saya kasih 1.000 dinar, saya pasrahkan kepada engkau, bangun rumahnya kayak apa wis. Terserah ya Allah. Ya, maka dia malam itu juga diinfakkan 1.000 dinarnya kepada orang-orang miskin dengan akad kepada Allah, minta dibangunkan rumah yang mewah nanti untuk tempat dia pulang setelah dia mati. 1.000 dinar sama. Setelah itu ditanya keesokan harinya sama temannya, kamu mana 1.000 dinarnya? Udah bangun rumah? Udah. Mana? Udah saya titipkan. Nanti katanya mau dibangunkan. Ya, udah saya titipkan. Ya, dan nanti mau dibangunkan untuk saya. Wah, kamu ditipu kamu. Ya, kamu ditipu. Akhirnya dua orang ini sama-sama minta lagi, berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya punya uang 1.000 dinar lagi ya Allah, saya mau beli kendaraan-kendaraan yang mewah. Akhirnya dua-duanya yang sama-sama minta seperti itu, Allah kasih masing-masingnya 1.000 dinar, 1.000 dinar. Si A membeli semua kendaraan-kendaraan mewah. Ya, dari ontanya, dari kudanya, yang super-super semua pokoknya. Ya. Semuanya dia lengkapin. Kendaraan ada. Ya, semuanya mewah. Kemudian dia panggil temannya si B untuk melihat kendaraan-kendaraannya ini yang banyak dan mewah itu. Bagaimana menurutmu? Kata si B, luar biasa apa yang kamu punya ini. Ada sisanya? Tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Semuanya sudah saya akadkan untuk beli kendaraan. Sebagaimana janji saya kepada Allah. Akhirnya dia pulang si B dan dia berdoa lagi, ya Allah, teman saya punya kendaraan bagus-bagus. Saya nggak punya. Ya Allah, saya pengen buat akad kepada engkau, saya sedekahkan 1.000 dinar ini di jalan engkau, tolong berikan nanti untuk saya kendaraan-kendaraan yang baik untuk saya tunggangi setelah saya mati. Akadnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akadnya. Dia habiskan semuanya 1.000 dinar dan keesokan harinya keduanya bertemu. Ditanya, "Di mana 1.000 dinar kamu?" "Sudah saya titipkan ya ke pihak lain, dia janji mau ngasih saya kendaraan yang mewah nanti." Kamu ditipu. Ya, kamu ditipu. Ternyata hari itu juga mereka sama-sama doa lagi. Ya Allah, kalau engkau beri kami 1.000 dinar, maka saya ingin ya seperti ini dan seperti itu. Maka Allah kasih keduanya 1.000 dinar yang sama. Yang satu dibelikan kebun kurma yang luas, ya, kebun yang luas, sehingga semua sumber-sumber makanan dari sana. Dia bisa berjualan buah-buahan dari kebun yang sangat luas itu tadi. Maka si B dipanggil untuk melihat kebunnya. Si B pun terkesima. Luas sekali kebun kamu, bagus sekali. Iya. Ada sisanya nggak 1.000 dinar itu? Kata dia nggak ada sepeser pun. Semuanya sudah saya berikan untuk beli kebun. Maka ketika dia pulang, dia doa lagi sama Allah, ya Allah, teman saya beli kebun sampai habis 1.000 dinar. Ya Allah, saya wakafkan 1.000 dinar ini di jalanmu. Tolong ya Allah, berikan saya kebun nanti untuk saya setelah mati. Itu akadnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesokan harinya ditanya, kamu mana 1.000 dinar yang lain? Sudah habis. Ya, saya titipkan ke pihak lain untuk buatkan saya kebun. Kamu ditipu. Ternyata setelah kejadian itu Allah wafatkan keduanya. Allah wafatkan keduanya. Setelah Allah wafatkan keduanya, di yaumul akhir, keduanya ini mulai menunjukkan kepada masing-masingnya. Ditanya, ya, si B, apa yang kamu dapatkan sekarang? Si B menjawab, saya dapat istana yang sangat megah, berisi dengan kendaraan-kendaraan yang mewah. Di depannya terhampar kebun yang sangat luas, buah-buahnya enak dan manis-manis. Itu semua katanya adalah untuk saya. Terus si B tanya, kamu dapat apa?
Demi Allah saya tidak mendapatkan apapun kecuali kematian saya dan hisab saya yang berat. Tidak dapat apapun kecuali kematian dan hisab yang berat. Inti dari itu semua adalah hadis ini. Ayuhal muslimun ibadallah, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia mempersiapkan setelah mati ini saya mau bawa apa, ya. Harta yang kita kumpulkan itu kadang untuk mengobati kita ketika kita sakit. Kitanya sudah setengah mati, giliran sudah dapat harta, kita hampir mati. Akhirnya kita pun diobati oleh harta tersebut. Kan ya, ada yang stroke, ada yang kena jantung, ada yang cuci darah, ada yang. Kenapa? Dia dulu nyari hartanya setengah mati. Kemudian ketika dia dapat hartanya, pas giliran mau hampir mati, harta itu untuk ngobatin dia. Dan yang kedua, ada orang yang sudah mengumpulkan hartanya, setelah dia punya malah ditinggal mati dan hartanya jadi rebutan untuk ahli waris. Maka pikirkan apa yang akan kita bawa setelah matinya. Pikirkan yang baik. Wal ajiz, dan orang yang lemah, kata Rasulullah SAW, ajiz itu lemah tapi bukan lemah secara fisik, ya. Ajiz itu fisiknya kuat, tapi mentalnya yang lemah. Ya, ajiz itu orangnya kuat sebetulnya, tapi mental lemah. Kata Rasulullah SAW, wal ajiz, orang yang lemah, jadi bukan orang tua, jangan salah paham. Wal ajiz, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti bisikan hawa nafsunya. Nafsunya minta apa, diikuti. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia selalu berandai-andai kepada Allah. Ya Allah, saya masih muda, tolong maafkan saya ya Allah. Nanti saya janji kalau saya sudah dewasa, saya bakal tobat. Ya. Begitu dewasa, ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya janji nanti kalau sudah nikah saya tobat. Ya, ngikuti hawa nafsunya terus melakukan kemaksiatan. Terus habis itu ngomong sama Allah, maafkan saya janji nanti saya akan berubah. Setelah nikah dia mengatakan, ya Allah maafkan saya ya Allah, nanti janji saya kalau sudah punya anak saya bakal berubah. Setelah punya anak, anaknya gede, belum juga berubah, belum juga tobat, masih tetap nakal. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah saya janji nanti kalau sudah tua saya bakal tobat. Ternyata pendidikan yang dari muda sampai dewasa membentuk karakter di masa tuanya. Dan dia pun enggan taubat hingga ajal yang ini. Kalau ada yang sampai ajal seperti itu, seringnya belum sampai kepada cita-citanya, ajal sudah lebih dulu. Karena mohon maaf ya, namanya ajal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Tahu ya? Ajal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kalau nomor urut ya urutan, yang umur 100 tahun dulu pada mati, habis itu nanti umur 90 tahun urut antri, nanti yang umur 80 tahun antri wong urut ya. Tapi ternyata ajal itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Gak mesti yang tua itu bakal mati dulu. Seringnya yang muda-muda karena banyak nakal mati lebih dulu. Ya, itu seringnya seperti itu. Ada yang matinya main trek, ada yang matinya karena kenakalan remaja, ada yang matinya karena ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah SAW, wal ajiz, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia selalu menjanjikan untuk Allah dengan angan-angan yang
kosong. Rawahu Tirmizi, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Wa qala, beliau mengatakan haditsun hasanun, hadisnya hadis hasan. Qala Tirmizi wa ghairuhu minal ulama, berkata Imam Tirmizi dan yang lainnya dari kalangan para ulama, makna dana nafsahu ay hasabaha. Makna lain dari kata mengendapkan hawa nafsu adalah hasabaha, menghitung-hitung untung ruginya. Ya, muhasabah sebelum nanti dihisab sama Allah. Saya punya jasad yang kuat ini mau saya pakai untuk apa? Saya punya fisik ini untuk apa? Saya punya harta ini mau pakai untuk apa? Saya punya rumah ini mau dipakai untuk apa? Saya punya kendaraan ini mau dipakai untuk apa? Dihisab sendiri, muhasabah sendiri sebelum nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti itu kamu bisa lebih mudah untuk mengendalikan hawa nafsu dan bisa mengendapkan keinginan-keinginan yang liar tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan antum semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.